Deklarasi Iman Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan.
dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan di generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Kita menyembah memuji Tuhan yang berkuasa, yang bertata atas pujian umatnya. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang besar. Mari di rumah-rumah mampir memuji Tuhan sama-sama. Yes, berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sama-sama berkuasa di bumi di surga. Oh Lord, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Come on, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Yes, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, oh kuat Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kami menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku. Pentakosta ketiga terjadi, penuaian besar terjadi. Waktu kami meninggikan Engkau lebih dari segalanya. Sama-sama katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus segala raja. Betapa hebat, oh betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan Allah kita. Yeah, yeah. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Dengan bangga nyanyikan Yesus dahsyat. Yesus ku dahsyat, Tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Sama-sama nyanyikan. Alangkah Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia yang mencurahkan berkat melimpah buat setiap kita. yang berlimpah. Alangkah indahnya, oh Alangkah indahnya kami berjalan bersama Tuhan. jalan
pilihanku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada saat ini, mari saya mengajak kita semua untuk bertepuk tangan, memuji, menyembah Tuhan kita yang dahsyat. Dialah yang setia, yang selalu berjalan bersama kita di setiap hari. Haleluya. Sama-sama. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Oh, Tuhan yang setia, Tuhan yang setia, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar semua sama-sama sekali lagi bagiku. lompat yuk nyanyikan. Oh, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan Kau setia di pilihanku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar. dengan iman katakan, Kau yang terhebat, terbesar, terhebat, terbesar bagiku. Tidak ada Allah yang melebihi Allah kami yang namanya Yesus. Dia terhebat, dia terbesar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi kita sudah membesarkan nama Allah kita. Sebab memang Dia Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang heran. Mari Bapak Ibu dimanapun saudara berada, mari kita angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Dia di dalam bahasa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Di dalam bahasa roh, bahasa Indonesia. Di dalam masyirala baralai, dalam maya sikianamo. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami Mari bersama-sama naikkan pujian ini kepada Tuhan kita, pencipta alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kebesaran nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak, layak dipuji, disembah.
penuh. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan, Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Salam, Jemaat GBI GPS. Tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Engkau baik dan sangat amat baik. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menebus kami, menunjukkan Kau sangat mengasihi kami. Oleh karena itu, pendekatan kami kepada firman Tuhan bukan supaya keinginan kami dikabulkan, melainkan supaya kami mengerti kehendak-Mu dan kami hidup berkenan sesuai dengan tujuan Engkau menciptakan kami, terlebih lagi Engkau menebus kami. Untuk itu Tuhan, lembutkanlah hati kami. Roh Kudus berotoritas dalam pemberitaan firman Tuhan, supaya setiap kami jemaat-Mu diajar, ditunjukkan kesalahan, diperbaiki kelakuan, dan dididik kami dalam kebenaran, maka kami pulang menikmati ibadah yang sejati. Selesai ibadah, ada perubahan dalam hidup kami. Permuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, bagi kemuliaan Allah Bapa, sebab dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang bukan saja cukup lama dan kita tidak tahu kapan selesainya, juga semakin marak. Apakah ini menggoyangkan kita? Sebagai orang beriman, sebenarnya bukan. Makanya tema kita hari ini penting sekali. Kesulitan dan penderitaan adalah momentum untuk berfungsi kekristenan kita. Kesulitan dan penderitaan adalah momentum untuk berfungsi kekristenan kita. Ini penting sekali. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Tesalonika pasal 3. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13. Saya bacakan buat saudara. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Ayat 1. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi,
telah mengirim Dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Sedemikian jauh firman Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu, orang yang berbahagia bukan orang sakit sembuh. Orang berbahagia bukan karena nggak kena kanker atau nggak kena COVID-19. Bukan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Jangan pernah goyah akan kebenaran ini. Kita mulai dari konteks. Jangan lupa, jangan menggali firman Tuhan apalagi menyampaikan firman Tuhan lepas dari konteks. Jangan. Nanti kita akan mengangkat firman Tuhan sesuai dengan pikiran kita. Jangan. Harus sesuai dengan pikiran Allah yang dinyatakan dalam firman Tuhan, termasuk konteks. Konteks kebenaran ini, jemaat Tesalonika mengalami kesulitan yang sangat berat. Kalau Anda baca pasal-pasal awal, pasal 1, pasal 2, Anda mengerti. Dan sangat beratnya itu secara ukuran manusia, memang dalam kemampuan kita manusia rasanya nggak mampu. Tapi beda bagi orang yang menikmati Immanuel, Allah menyertai kita. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, apapun itu tidak terbatas. Apa yang kita alami tidak pernah melampaui kekuatan kita. Tapi acap kali ketika masalah datang, kita nggak ingat kebenaran firman Tuhan. Karena kita seringkali egosentris. Ukurannya menurut titik berangkatnya menurut si ego. Ya lemahlah. Kita tahu banyak jemaat Tesalonika mengalami penderitaan, bahkan dibunuh karena imannya. Tidak sedikit ada orang-orang beriman, rumah tangga ditangkap, dan kemudian dalam kurun waktu beberapa waktu dilemparkan ke arena pertunjukan. Dalam beberapa saat kemudian dikeluarkan singa-singa binatang buas yang kelaparan, mengejar keluarga ini untuk dimakan jadi santapannya. Kadangkala ada anak melihat bapak mamanya dimakan binatang buas singa tanpa mereka bisa berbuat, mencekam, menjerit. Atau sebaliknya, anak-anak dimakan, orang tuanya nggak bisa berbuat apa-apa. Memang itu mencekam sekali. Makanya Paulus berkata, kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena dan mengutus Timotius. Tujuannya untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Menguatkan karena lemah. Mereka mengarah kepada putus asa. Tapi tujuannya apa? Supaya dalam konteks menderita seperti itu, jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Itu situasinya. Malah dibalik oleh kuasa Kristus
Itu yang disampaikan oleh Paulus. Bahwa kesulitan penderitaan itu bisa dibalik menjadi momentum bagi kita orang percaya menjadi efektif menyatakan kesaksian. Penderitaan dan kesulitan jemaat Tesalonika dibandingkan kita dalam situasi pandemi COVID-19 ini, nggak ada apa-apa. Saya ulangi, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau fokus kita janji-janji Tuhan, fokus kita berkat-berkat, kita akan kecewa dan bisa mundur dalam iman kekristenan kita. Dan penderitaan kekal akan menunggu kita kelak setelah kematian menjemput. Tidak, jangan goyah. Makanya apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi kesulitan dan penderitaan supaya itu sebagai momentum kekristenan kita hidup dan nyata? Pertama, ayat 3. Lihat Bapak Ibu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Saya ulangi, kita ditentukan untuk itu. Maka, bagaimana sikap kita membuat itu sebagai momentum? Catat baik-baik. Karena kita ditentukan itu, maka berubahlah paradigma orang beriman. Anda dan saya berubah. Terimalah kesulitan penderitaan sebagai sesuatu yang wajar. Kalau itu sebagai sesuatu yang wajar, kita akan dimampukan oleh Tuhan. Dimampukan oleh Tuhan untuk menerimanya dengan indah. Saya pernah pelayanan ke desa-desa. Saya kunjungan kepada kepala keluarga yang sedang menyangkul di sawah. Saya coba berusaha membantu dia sedikit menyangkul. Baru beberapa saat lecet semua ini. Ada yang melembung. Sakit sekali. Karena nggak biasa. Tapi petani berjam-jam menyangkul. Sedikit pun nggak lecet. Berjam-jam. Saya hanya beberapa saat lecet. Malamnya pegel tulang-tulang langsung. Karena nggak biasa. Terimalah penderitaan kesulitan sebagai sesuatu yang wajar. Kalau Anda mengerti firman Tuhan, maka kesulitan penderitaan bukan membuat orang beriman pecundang, melainkan jadi pemenang. Pemenang sejati kayak Chris John, petinju milik Indonesia yang bertahan sekali, lebih kurang 10 tahun jadi juara dunia WBA. Dia proses kesulitan itu biasa. Mulai di Banjarnegara dia latih wusu, dia atlet wusu. Kemudian ada pelatih yang peka melihatnya, Sony Rambing mengambil dia menjadi petinju. Diawali dilatih di antar kecamatan, tanding antar kecamatan. Dia sakit tapi dia latih biasa. Kemudian dia menang. Maka lawan berikutnya harus lebih sulit. Kejuaraan kabupaten, antar kabupaten, kejuaraan provinsi, antar provinsi. Itu makin lama makin tinggi tingkat kesulitannya. Mana pernah lawan untuk juara provinsi lebih ringan untuk kejuaraan kecamatan? Nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Bahkan juara nasional, apalagi juara dunia. Lawannya pasti lebih berat. Tidak mungkin tidak, pasti lebih berat. Tapi dia terlatih. Bahkan kalau dia juara dunia tahun pertama, disuruh lawan yang ringan. Christian, mau nggak kau tanding dengan juara kecamatan? Oh nggak mau. Lo kenapa nggak mau? Kan ringan lawan lo. Oh nggak. Tidak mau. Dia tidak mau dengan hal yang ringan. Loh, kamu maunya dengan siapa Christian? Sama juara kecamatan kau nggak mau. Coach pelatih. Aku juara dunia WBA. Cari juara dunia IBF, atau WBC, WBC. Ada beberapa badan tinju dunia. Loh,
Christian, kamu mau lawan juara IBF atau WBC? Iya. Lu kamu nggak tahu, lawan kau berat, dia jurunya pukulannya keras, raja kau. Aku mau. Kalau orang biasa mengalami kesulitan, kesulitan tidak membuat dia penakut. Kesulitan dia tidak membuat mundur. Kesulitan dia tidak membuat pecundang. Malah makin excited. Karena dia tahu, makin tinggi tingkat kesulitannya, makin indah yang dijanjikan di depan. Kita kan tahu, nggak ada bandingan hadiah juara kecamatan dengan juara dunia. Jangankan juara kecamatan, juara nasional dengan juara dunia, nggak ada bandingannya. Saudara yang kekasih, jangan Kristen cengeng. Sikapilah kesulitan dan penderitaan, termasuk pandemi COVID-19 ini, sebagai latihan bagi kita. Terimalah itu sebagai momentum, menjadi sesuatu yang wajar. Sehingga orang Kristen itu nggak cengeng, kuat, tahan banting. Jangan sekedar nyanyian, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Itu jangan sekedar nyanyian. Kalau Anda nyanyi itu tapi Anda cengeng, menghadapi istri Anda maki-maki istri, menghadapi suami yang nyeleneh Anda lawan suami, menghadapi kesulitan pandemi Anda putus asa, Anda akan nyanyi itu jadi bohong-bohongan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Langsung malaikat di gereja atau malaikat di mana kita nyanyi di rumah langsung kasih backsound. Bohong, 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 bohong. Banyak orang Kristen pembohong. Hanya nyanyiannya ku tak akan menyerah. Padahal cengeng. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena kita terlatih menghadapi kesulitan. Kenapa kita tetap setia kepada istri walaupun istri kurang hemat berkata-kata? Kenapa istri tetap tunduk pada suami walaupun dia menghadapi kesulitan yang banyak dari suami? Karena dia orang yang percaya kepada Tuhan. Kesulitan, penderitaan, sesuatu yang wajar bagi orang Kristen. Yuk kita buka 2 Timotius 3 ayat 12. Saya bacakan buat Anda. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jangan lupa. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ada proses kesulitan dalam diri saya, dalam diri orang percaya, ketika proses membalas kejahatan dengan kebaikan. Tetap mengasihi istri bagaimanapun dia. Tetap tunduk pada suami bagaimanapun suamimu. Kasihlah musuhmu. Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ada proses kesulitan. Tapi kita tahu, kalau kita hidup dalam kebenaran pasti kita harus terlatih sangkal diri. Jadi kesulitan karena mental kita nggak sangkal diri. Mental kita bela diri. Pikul salib lebih sulit lagi. Karena mental kita nyalipkan orang lain. Terimalah itu sebagai sesuatu yang wajar. Karena setiap orang yang beribadah kepada Yesus pasti mengalami aniaya, alami penderitaan dan kesulitan. Mulai dari diri sendiri. Lihat Kisah Rasul 14 ayat 22. Khususnya ayat 22b. Saya bacakan. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Kita harus, kalau harus berarti nggak ada pilihan lain, nggak ada alternatif lain. Mengalami banyak, bukan sedikit, banyak sengsara. Terimalah kesulitan dan penderitaan sebagai sesuatu yang wajar. Buat momentum itu untuk kita terlatih. Akhirnya, apa yang terjadi? Itu baik bagi kita. Karena kesulitan membentuk kita, mendidik kita, melatih kita, memberikan perubahan-perubahan, dan membuat kita makin bertumbuh. Pohon yang kecil, anginnya kecil. Makin tinggi pohon, makin gede angin.
Itu membuat kita teruji dan terlatih. Apalagi yang paling mendasar, kesulitan-kesulitan membuat kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa kita lemah, kita nggak pantas kita andalkan. Kesadaran yang tinggi bahwa kita lemah, kita tidak lagi mempercayakan diri kita pada diri kita. Kita harus makin berkurang-kurang. Dan kita semakin mempercayakan diri kepada Tuhan. Tuhan harus makin bertambah-tambah memimpin hidup kita, bukan diri kita. Ini penting sekali. Dampaknya bagus sekali dengan kesulitan dan penderitaan. Negara Jepang dibandingkan Indonesia jauh lebih sulit daerah Jepang. Bukan saja 4 musim, kita cuma 2 musim. Kita jauh lebih subur daripada Jepang. Kita jauh lebih subur daripada Jepang. Lebih nyaman di Indonesia daripada Jepang. Tapi tolong jawab. Mana lebih malas? Orang Jepang atau orang Indonesia? Tahu kan Anda menjawabnya? Mana lebih tekun? Mana lebih tahan banting? Mana akhirnya lebih kreatif? Tahu kan? Apalagi dibandingkan orang Israel. Halo, orang Israel. Lebih banyak padang gurun daripada padang hijau, padang rumput hijau. Lebih banyak padang gurun dia. Padang gurun coklat daripada padang rumput hijau. Daud menulis Tuhan Allah gembalaku, dia membaringkanku di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Itu bukan ditulis di Taman Cibodas, bukan ditulis Taman Cibodas, bukan di Kebun Raya Bogor, bukan, di Israel. Tapi mana lebih tekun, lebih rajin, lebih tahan banting, lebih cerdas? Ya nggak usah dibandingkan lah. TST lah, tahu sama tahu. Kesulitan. Banyak orang bilang, Pak Ridwan kenapa ya? Orang Arab, Kuwait, Qatar, dan lain-lainnya. Ada minyak di bawah bumi mereka. Israel enggak. Loh, membuat orang Israel pintar. Justru nggak nyaman kesulitan. Itu jauh lebih bagus bagi orang yang diberkati Tuhan. Jangan cengeng. Terimalah kesulitan dan penderitaan sebagai momentum. Momentum kita untuk tahan banting. Momentum kita untuk terlatih. Momentum kita untuk dibentuk. Diberi pertumbuhan. Dewasa. Momentum kita berhikmat. Cerdas. Nggak cengeng. Itu Kristen. Itu momentum yang indah. Ubah paradigma Anda. Makanya Paulus bilang kepada jemaat Roma 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia ini. Termasuk cara sudut pandang kesulitan. Termasuk cara sudut pandang kita melihat pandemi COVID-19. Jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah melalui pembaruan budi. Di mana terletak paradigma, tata nilai, mindset. Orang Kristen harus lebih unggul dalam kehidupan kesaksian di bumi ini. Karena orang benar wajar mengalami kesulitan. Di dalam dunia ada 2 jalan. Lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar, yang enak-enak, yang gampang-gampang. Jiwamu mati. Tapi yang sempit, itu jiwamu berglori. Karena ada pembentukan, ada kejujuran dalam kerohanian di sana. Jangan terlalu suka khotbah-khotbah yang mengenak-enakkan. Bisa menipu pertumbuhan rohani kita. Jangan. Khotbahlah pengajaran yang membuat kita semakin tinggi tingkat penyerahan kita kepada Tuhan. Yang kedua, lihat ayat 5. Ayat 5. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir, kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan, iblis dan roh jahat, setan-setan gak pernah penganggur. Langsung dia cepat sekali seperti kilat membisikkan sesuatu kepada kita supaya kita ragu kepada Tuhan. Ini kesulitan, penderitaan, kalau iblis dan roh jahat datang menggoda kita, itu momentum bagi kita untuk menolak dia mentah-mentah. Hai iblis dan roh jahat, pergi, keluar.
Saya tetap percaya kepada Allah sekalipun walaupun kesulitan itu berapa lama lagi. Penderitaan ini entah berapa lama. Tetap saya yakin pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat. Saya percaya. Ini momentum kita menolak godaan iblis. Tetap kita berjalan dalam kebenaran. Makanya Bapak Ibu jemaat sekalian, fokus orang beriman bukan masalah durasi, kapan selesai pandemi COVID-19. Bukan itu fokus. Jadi nggak usah berdoa, Tuhan dalam nama Yesus, berhentilah tahun ini. Bukan. Tuhan tolong. Berhenti tahun ini, atau tahun depan, atau beberapa tahun lagi. Buatlah ini momentum kami orang percaya kepada Allah yang benar. Allah yang Maha Kuasa yang tak tergoncangkan. Membuat kami tampil beda. Dan tetap kami menjadi mengasihi orang-orang. Dalam kesulitan tampil beda. Sehingga menjadi kesaksian. Tolak mentah-mentah bisikan setan ketika kesulitan datang. Jangan Anda bapak-bapak, ibu-ibu, konflik rumah tangga, ada kesulitan. Kau dengar bisikan setan. Pertama apa? Anda kecewa dengan perkawinan. Itu bisikan setan. Jangan pura-pura nggak dengar. Itu bisikan setan. Siapa yang kecewa dengan perkawinannya? Itu bisikan setan. Makin kau berikan leluasa bisikan setan. Kalau ada di antara Anda niat cerai. Stop. Saya ulangi, stop. Stop. Apapun alasanmu, jangan pernah cerai. Apa yang dipertemukan oleh Allah tidak boleh ceraikan manusia. Makin sempurna Anda digembalakan setan kalau Anda nyeleweng. Anda cerai. Stop. Tolak mentah-mentah bisikan si penggoda. Supaya sia-sia iman percaya kita kepada Tuhan. Kita meragukan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tolak mentah-mentah. Kesulitan, penderitaan, iblis dan roh jahat datang untuk menggoda kita supaya iman percaya kita sia-sia. Itu momentum kita tolak. Dalam nafsu iblis. Itu peperangan rohani. Berbahagialah Anda kalau diperhadapi peperangan rohani. Mana ada kemenangan tanpa peperangan. Ubah paradigma kita. Itu yang kedua. Yang ketiga. Lihat ayat 8. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Kesinambungan ayat 5 tadi. Tolak mentah-mentah bisikan setan. Saudara yang kekasih, kesulitan dan penderitaan adalah momentum bahwa keteguhan kita, Tuhan kita memang kita percayai, teruji kokohnya. Kenapa pohon Natal itu disebut pohon cemara? Tahu nggak filosofinya? Cemara itu beda dengan pohon kelapa. Pohon cemara itu umumnya tumbuh di pegunungan. Pohon cemara itu kalau tumbuh di pegunungan, terlatih angin gede. Dan survei membuktikan, makin tinggi pohon cemara di pegunungan dataran tinggi, angin makin keras. Survei membuktikan, tidak pernah pohon cemara tumbang karena angin. Kecuali di komplek perumahan kami. Pohon cemara dari satu tempat dataran tinggi diambil. Ditanam ulangkan di komplek perumahan kami. Ditanam ulangkan. Jadi dia nggak dari kecil akarnya menguat. Tapi ditanam ulangkan komplek. Bagus kelihatannya. Tapi 1 tahun lebih kurang ada angin gede, banyak yang tumbang. Karena akarnya nggak kuat. Kesulitan, penderitaan. Ini jadi momentum, goncangan pohon cemara dari kecil membuat akar makin merambat. Makin goncang dibutuhkan pencemara goncangan untuk membuat akar makin kuat dan terlatih. Maka buatlah kesulitan dan penderitaan makin teguh kau beri dalam Tuhan. Kesulitan konflik dalam rumah tangga. Makin teguh suami mengasihi istri. Makin teguh istri tunduk pada suami. Maka kita menjadi pelaku firman Tuhan. Teruji.
Karena ada goncangan, kita kuat, itu teruji. Kalau tanpa goncangan tetap berdiri, itu nggak teruji, nggak asli. Buat momentum itu untuk teruji bahwa kita taat, setia, dan tetap teguh, tidak goyah. Ini penting sekali. Perlu ada ujian. Kesulitan dan penderitaan bagi mental pecundang membuat dia jatuh dan kecewa. Beda dengan mental pemenang. Kesulitan dan penderitaan sebagai momentum. Dia semakin kuat, semakin kuat. Sama seperti ilustrasi tentang Christian petinju. Lawannya makin lama makin berat. Tapi itu membuat dia makin teguh. Dan gitu. Akhirnya dia juara dunia WBA. Kalau nggak salah, 10 tahun dia mempertahankan juara dunia WBA. Teruji. Orang Kristen, terimalah penderitaan kesulitan sebagai yang wajar. Kita ditentukan untuk itu. Maka kita teruji. Mana lebih diakui? Ijazah di kampus yang sangat amat sulit menerimanya, sangat amat sulit kuliahnya, sangat amat sulit lulusnya, daripada kampus gampang masuknya, gampang mengikuti kuliahnya, gampang lulusnya. Ya pasti ada pengakuan kepada yang sulit. Orang ijazah misalnya Cambridge, Harvard University, Stanford, itu sulit-sulit. Tapi diakui di dunia. Kalau Anda ada kampus di daerah, nggak usah saya sebut namanya lah, di Jakarta Selatan, 2 ruko perguruan tinggi. 2 ruko bisa perguruan tinggi. Gampang masuknya. Asal Anda beres bayaran, Anda suka nggak ikut-ikut kuliah, pokoknya beres bayaran, Anda lulus. Halo, orang tua lebih bangga anak lulus di perguruan tinggi yang tingkat kesulitannya tinggi daripada perguruan tinggi yang kesulitannya sangat rendah dan gampang. Dan kita bukan anak gampangan. Karena melalui teruji, maka kalau orang ijazah Harvard University, Cambridge, Oxford, dan sebagainya, orang tertarik. Jangankan kita ngelamar, kita dikejar. Tapi kalau Anda kuliah di kampus abal-abal, Anda ngelamar, tahu Anda tamat dari satu perguruan tinggi abal-abal, pasti dia bilang, tunggu di rumah panggilan. Panggilan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Enggak, kita orang Kristen itu bagus sekali. Itu momentum kita semakin teruji, teguh. Yang keempat, lihat ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Tingkat kesulitan yang tinggi, penderitaan termasuk pandemi. Bukankah itu menolong kita semakin berdoa sungguh-sungguh? Ada jok, tapi pelajaran ini bagus. Ada jok. Suatu kali ada supir taksi premium, high class, mobil-mobil mewah, supirnya masuk surga dengan supir Metro Mini. Masuk surga. Kemudian yang supir premium ini, mereka sama-sama orang percaya. Ini ilustrasi ya. Supir premium ini upahnya sedikit. Supir Metro Mini upahnya banyak dan ada mahkota. Supir premium kaget, protes. Tuhan, kenapa? Kenapa kau buat supir Metro Mini itu apa? Banyak berkatnya, upahnya, mahkotanya bagus. Aku sedikit sekali. Aku seperti keset di pelataran surga. Dia di tempat yang istimewa. Katanya. Emang kenapa? Iya. Aku nyetir sopan, rapi, sampai yang naik aku bisa tidur dan nyenyak. Iya. Kalau supir Metro ini nggak kayak kamu. Loh kenapa? Dia nyetir ugal-ugalan sehingga banyak orang berdoa. Banyak orang berdoa naik Metro Mini. Ini maksud saya ilustrasi. Analoginya, maksudnya berdoa. Berdoa sungguh-sungguh. Kesulitan, tantangan seperti penumpang di Metro Mini membuat kita tinggi tingkat kebergantungan kita kepada Tuhan. Dalam konteks tertentu, adanya sakit kanker yang tidak terobati, adanya pandemi COVID-19 yang belum ada kepastian 100% penangkalnya. Mungkin 70% oke lah. 100% belum ada penangkalnya.
Pandemi COVID-19, kita nggak tahu kapan selesainya. Tahun ini apa tahun depan atau kapan, nggak tahu. Tingkat kesulitan yang tinggi membuat kita sadar. Kita membutuhkan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Supaya ini jadi momentum. Dialah gunung batu keselamatan kita sangat terbukti. Berdoa sungguh-sungguh. Jangan ambil alternatif lain. Andalkan Tuhan. Pertolongan Dia tidak pernah terlalu cepat, nggak pernah terlambat. Iya dan amin. Ini penting sekali Bapak Ibu. Yang terakhir, ayat 12 dan ayat 13. Kesulitan dan penderitaan adalah momentum untuk kehidupan kekristenan kita makin benar. Ayat 12 dan 13. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu jemaat Tesalonika yang mengalami kesulitan, menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, kepada keluarga dan orang-orang seiman, kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang. Kepada orang yang gak percaya. Sama seperti juga kami mengasihi kamu. Dan kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudara yang kekasih, wajarlah bahwa pandemi COVID-19 ini membuat orang banyak kadangkala atau juga mayoritas orang nggak tahu masa depannya. Tadinya udah enak dia menjaga satu retail. Akhirnya retailnya tutup. Dia manajer yang terbaik di satu supermarket. Akhirnya supermarketnya tutup. Dan tidak sedikit perusahaan-perusahaan tutup. Akhirnya hilang pekerjaan. Di kalangan orang Kristen pun bisa terjadi begitu. Jangankan begitu. Pandemi COVID-19 merenggut nyawa bukan saja orang nggak percaya. Orang percaya pun, bahkan pendeta pun tidak sedikit yang meninggal. Tetapi bagi orang percaya, harus beda menyikapi masalah dibandingkan dengan orang nggak percaya. Orang nggak percaya dengan orang percaya beda. Meresponi masalah beda. Yang membedakannya adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Pencobaan yang kita alami tidak pernah melampaui kekuatan kita. Itu harus kita akui. Kita lebih percaya pada firman Tuhan daripada perasaan. Bahkan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Wajar banyak orang sedih, termasuk kalau ada kita, kalangan keluarga kita meninggal karena COVID-19. Wajar sedih. Tapi perbedaan adalah kita nggak boleh sedih seolah-olah tanpa pengharapan. Seolah-olah nggak Tuhan. Jangan berkesedihan berkelanjutan karena kita tahu jauh lebih indah ayat tentang kematian bagi orang percaya daripada tentang kesembuhan. Ini seringkali mindset orang Kristen salah. Jauh lebih indah ayat-ayat firman Tuhan tentang kematian orang percaya daripada tentang kesembuhan. Dalam Alkitab ada tertulis Mazmur 16. Berharga kematian orang yang dikasihnya. Nggak ada Alkitab berkata berharga orang sakit sembuh. Nggak ada. Malah 10 orang sakit kusta semua sembuh. 9 Tuhan sedih. Kepada kesembuhan ansih, Allah tidak melihat itu ada berharganya. Yang satu karena bertobat lahir baru dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kesembuhan ansih, kesembuhan doang, tidak ada nilai keberhargaannya tanpa pertobatan. Tetapi bagi orang meninggal dalam Tuhan, berharga. Nggak ada ayat semulia itu. Jadi kalau ada anggota keluarga kita yang percaya meninggal, nggak boleh. Alkitab nggak melarang kita sedih. Tapi kita harus akhir dengan terpujilah Engkau Tuhan. Karena keluargaku kau panggil ke rumah di surga. Dan berharga kematian orang yang kau kasihi. Dan
Filipi 1 ayat 21 juga berkata, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Enggak ada Alkitab berkata, kaya adalah keuntungan. Enggak, kaya berkat melimpah bukan keuntungan. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Sembuh adalah keuntungan. Enggak. Kesembuhan doang, kaya doang, pintar doang, enggak ada keuntungan. Tapi kalau kematian dalam Kristus, keuntungan. Alkitab jelas. Enggak perlu kita peningkat tinggi, kalimat itu sederhana. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Berharga kematian orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, marilah sikap kita beda dengan orang enggak percaya. Menyikapi kesulitan-kesulitan dan penderitaan. Sehingga kita semakin dewasa. Semakin bertambah teguh. Semakin menang dari bisikan setan yang menggoda kita ketika kesulitan datang. Sehingga kita ragu akan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Enggak. Semakin kuat. Semakin dewasa. Bahkan jadi ada kesaksian. Kok beda sekali ya tetanggaku ini. Saudaranya, anaknya meninggal, suaminya meninggal. Dia sedih tapi tetap jadi berkat. Itu membuat jadi momentum kita. Jadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Dan makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus Tuhan. Makanya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, justru bukan makin berkurang, makin bertambah dan berkelimpahan kita kasih seorang terhadap yang lain. Dalam kehidupan suami istri, rumah tangga, apapun kesulitannya, makin berlimpah. Jangan salah. Bahkan kepada saudara, ipar, keponakan, makin suka kita menolong. Bahkan bagi tetangga yang mengalami kesulitan dengan pandemi, kita makin suka menolong. Benar, saya setuju. Banyak, jangankan di kalangan pekerjaan umum, di kalangan kami pendeta hamba Tuhan juga. Banyak kesulitan ekonomi, kami juga mengalami. Tapi apakah kesulitan ekonomi membuat kita menghalangi jadi memberi? Tidak. Ini momentum. Loh, Pak Ridwan kan mengalami kesulitan. Tidak. Kami punya sekian beras, kita bagi. Itu kesaksian yang bagus. Di tengah-tengah kekurangan kita jadi berkat. Itu kesaksian di atas rata-rata. Ini momentum Bapak Ibu. Itulah mental pemenang. Jangan nyanyi kita lebih dari pemenang. Mengalami kesulitan, down. Enggak. Benar. Ketika kesulitan ini, banyak pendeta dan jemaat kami, bahkan beberapa sekolah teologi kontak kami, mereka mengalami kesulitan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, ada berkat-berkat dicurahkan. Tetap kami jadi alat, bukan kami sumber berkat, bukan. Tuhan sumber berkat. Kami jadi alat menyalurkan berkat. Walaupun banyak kesulitan, kami juga mengalami kesulitan. Tapi kesulitan tidak punya kemampuan menghalangi kita mengasihi dengan menjadi berkat bagi banyak orang. Penting sekali ini. Maka ini momentum kita jadi kesaksian. Beda sekali orang beriman yang benar, kecuali bohongan. Banyak orang yang ngikuti Tuhan katanya, malah Tuhan kecewa dengan Tuhan ketika pandemi. Marah sama Tuhan. Ini kan benar-benar akarnya nggak teruji. Seharusnya makin tinggi tingkat kesulitan yang kita hadapi. Pandemi ini, setahun ini selesai, 2 tahun lagi, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi. Nggak ada masalah bagi orang benar. Nggak ada masalah orang benar. Stefanus dilempari. Mau dia makin sulit dan mau mati. Tetap ada kesempatan bersaksi. Bapa, jangan timpakan kesalahan ini pada mereka. Tetap seperti Yesus di kayu salib. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kesulitan, penderitaan menjadi momentum yang paling indah. Orang Kristen saling mengasihi di antara orang percaya dan mengasihi orang dalam kegelapan supaya Injil Yesus yang begitu mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia karuniakan anak tunggal supaya makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus Tuhan. Ini momentum untuk orang beriman efektif jadi kesaksian di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan, termasuk pandemi COVID-19. Dan yang terakhir ayat 13, ini momentum kita supaya teruji rohani kita, teruji kesaksian kita, teruji kita siap berkorban. Walaupun kita mengalami kesulitan, kita siap berkorban. Membuat kita siap menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Masa penghakiman tidak menakutkan bagi orang Kristen yang benar, yang teruji tetap teguh di tengah kesulitan. Menyikapi kesulitan penderitaan sebagai momentum justru menunjukkan mental pemenang. Jadi kesaksian. Karena ketika penghakiman, Tuhan berkata bukan, sabaslah engkau hamba Tuhan terkenal. Enggak, hamba Tuhan terkenal bukan nilai utama. Bukan, enggak nilai itu. Sabaslah engkau hamba Tuhan yang banyak mujizatnya. Banyak mujizat bukan nilai. Anda salah kalau menyikapi itu nilai. Bukan. Sabaslah engkau hamba Tuhan yang banyak jemaatnya. Tidak. Sama sekali. Tetapi firman Tuhan berkata, sabaslah engkau hambaku yang setiawan, yang taat, tetap teguh dalam hidup, melakukan firman Tuhan, mengasihi walaupun ada konsekuensi berkorban. Karena mengasihi identik berkorban. Mulai dalam kehidupan suami istri, bagaimanapun kesulitan kita hadapi, kesulitan pasangan kita, tetap kita kasih. Nggak pernah kita goyah. Orang seperti ini Tuhan kuatkan. Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Maka percayalah penuh bahwa kesulitan dan penderitaan tidak membuat orang beriman yang benar, yang berakar bagus, menjadi goyah, menjadi pecundang. Sama sekali tidak. Melainkan orang percaya membuat itu momentum sesuatu yang indah. Karena kesulitan dan penderitaan kita terima sebagai sesuatu yang wajar, mendatangkan kita teruji, kita dibentuk, dididik, dilatih, makin dewasa rohani. Dan itu juga momentum kita tolak mentah-mentah bisikan setan ketika kesulitan datang, membuat kita teruji taat dan setia mengandalkan Tuhan. Juga kita hidup teguh, kuat dalam Tuhan. Karena teguh, kuat dalam goncangan itu teruji. Kuat, setia tanpa goncangan itu tidak teruji, nggak asli. Justru itu momentum membuat kita teguh, setia, nggak goncang, mengikuti Tuhan yang taat dan setia sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terus kita hidup berdoa sungguh-sungguh, karena melalui ini makin tinggi tingkat pengenalan kita akan Dia, tinggi tingkat penyerahan kita, tinggi tingkat penundukan kita pada Dia, sehingga kita mendapat kekayaan hikmat menghadapi kesulitan dan penderitaan sebagai momentum untuk menjadi alat kita menjadi kesaksian. Sehingga yang terakhir, kita tetap mengasihi sesama orang percaya, bahkan orang lain. Karena itu momentum memang tampil beda. Orang percaya yang menikmati Immanuel, Allah menyertai kita, dengan orang yang tidak menikmati Immanuel. Dan terakhir kita tahu, kita akan cepat atau lambat, kita akan menghadapi kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, bukan sebagai bayi, sebagai hakim yang mulia, yang agung. Bagi orang yang hidupnya nggak benar, pasti itu menakutkan. Tapi bagi orang yang teruji, kokoh, termasuk kesulitan dan penderitaan sebagai momentum untuk kita menjadi Kristen yang benar, mempraktekkan keteladanan hidup yang benar, masa penghakiman itu masa kesukaan. Karena kita akan diberkati, sabaslah engkau, hai hambaku yang setiawan. Tuhan memberkati, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau baik dan sangat amat baik. Kebenaran firman-Mu menunjukkan kami bukan anak murahan, kami bukan anak gampangan, tetapi anak-anak pilihan yang Kau kasih. Maka wajarlah Kau tegur kami, karena tidak ada bapa yang mengasihi yang tidak menegur anaknya. Kau rubah paradigma kami supaya kami tidak sama dengan dunia menghadapi kesulitan dan penderitaan. Bagi orang yang benar, orang yang menikmati Immanuel, penyertaan Allah,
kesulitan penderitaan itu justru momentum yang baik membuat kami hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Bersaksi dengan kehadiran Tuhan bahwa kami bisa berfungsi jadi garam menterang dimanapun kami berada. Bahkan pada masa penghakiman, itu bukan lagi berita yang menakutkan, tapi berita sukacita. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya dan materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur, ampunilah kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Biarlah setiap jemaatmu berubah, menyikapi kesulitan dan penderitaan membuat kami menjadi Kristen yang berkualitas baik karena teruji. Berkati Tuhan. Nyatakan pertolongan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus untuk kami bisa mengimplementasikan kebenaran ini sampai selama-lamanya. Sehingga ketika masa penghakiman itu berita sukacita yang indah bagi kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati sekalian. Salam. Mari angkat tangan saudara semua. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.